Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, Tenggara Jawa pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, beserta seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia-Nya pada hari ini, Selasa 23 Januari 2024, dalam rangka mengikuti acara bedah dipa Satuan Kerja Nabi Muhammad SAW. Mengawali acara pagi ini, marilah kita buka bersama acara pembukaan tadi dengan membaca umur kita Al-Fatihah. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah sejenak kita tundukkan kepala, tengadahkan tangan, bermunajat memanjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal wa min jamil hadat bil hayat ba'da mamat. Yang berbahagia, marilah sejenak kita ikuti laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha kepada yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Rifai Hasim MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, DIPA tahun anggaran 2024. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kegiatan hari ini lancar dan hasilnya bisa mendatangkan manfaat dan barokah kemajuan di institusi kita, yaitu Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Berikutnya kita simak sambutan pengarahan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb kepada yang kami hormati Bapak Haji Abdul Wasid MPD. Disilakan. Bapak Kepala Kantor yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwasanya kegiatan ini adalah bedah dipa tahun anggaran 2024. Adapun dasarnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 2019 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara, lembaga dan pengusahaan DIPA.
Yang keempat adalah keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb nomor 154 tahun 2020 tentang rencana strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb tahun 2020-2024. Adapun maksud dan tujuan daripada kegiatan ini adalah yang pertama untuk melakukan telaah terhadap anggaran yang sudah kita terima terkait dengan kecukupan atau kekurangan dari anggaran yang telah muncul di DIPA kita, sehingga nanti bisa dilakukan satu langkah-langkah manakala terjadi kekurangan, yaitu mungkin dilaksanakan revisi dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tujuan untuk membuat perencanaan untuk penarikan dana atau anggaran itu, sekaligus untuk merencanakan waktu kegiatan, kapan kegiatan itu akan dilaksanakan, sehingga nanti target yang nanti di triwulan ketiga kita mencapai 70% dari anggaran yang sudah kita rencanakan itu nanti bisa tercapai dengan baik. Kemudian juga untuk mendapatkan feedback dari para pengguna anggaran untuk perencanaan tahun yang akan datang. Jadi penyusunan tahun yang akan datang mungkin perlu masukan atau feedback dari para pengguna anggaran maupun juga mungkin dari operator yang hari ini kita undang. Adapun peserta pada hari ini berjumlah 36 orang, terdiri dari unsur pimpinan jajaran pejabat struktural di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, CPKTU, Kasih dan penyelenggara zakat wakaf, para kepala satker madrasah negeri, para operator baik di internal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb maupun juga operator dari satker madrasah negeri. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024. Untuk itu mohon kepada Bapak Kepala Kantor dalam kegiatan ini untuk memberikan arahan kepada kami semuanya, para peserta yang hadir pada kegiatan ini, dan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Atas perkenannya kami sampaikan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Yang terhormat Kasubag TU pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, Kiai Haji Muhammad Rifai Hashim SPD MMPD. Yang saya hormati para kasih dan penyelenggara zawal, kasih Pais sekaligus PLT kasih Kedepatria yang izin karena menghadiri rapat koordinasi dengan kami Pais. Yang saya hormati dan yang saya banggakan karena Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Kepala MTS Negeri dan Kepala Madrasah Negeri Sumeneb beserta operator masing-masing. Yang saya hormati para CFU, CFT hadir bersama kita semuanya, dari keuangan, dari perencana, dan juga seluruhnya yang hadir, para undangan yang saya hormati. Maksud yang saya banggakan Peranata Humas, alhamdulillah kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga dan alhamdulillah hari ini kita ditakdirkan untuk hadir kembali dalam acara bedah DIPA tahun anggaran 2024. Selanjutnya sholawat dan salam tetap kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita bersama akan membedah DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2024 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb termasuk seluruh satker. Maka pesan pertama yang ingin saya sampaikan bahwa DIPA ini adalah merupakan pijakan kita di dalam merealisasikan
sehingga DIPA ini anggaran panjenengan harus betul-betul dilihat, dikaji dan dipahami, sehingga nantinya ketika melaksanakan kegiatan, merealisasikan anggaran itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Sehingga forum kali ini mari kita diskusikan sebaik mungkin, seterbuka mungkin. Tentu diskusi ini bukan dalam rangka untuk membelajari ini itu dan lain sebagainya, tapi memang kita betul-betul ingin bahwa DIPA ini bisa betul-betul kita orientasikan pada hal-hal untuk mewujudkan kemaslahatan umat, wabil khusus juga kemaslahatan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumber. Yang kedua, setelah bedah DIPA ini, kami berharap bahwa segera merealisasikan anggaran yang ada, melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan tanpa harus menunggu terlalu lama. Tentu tidak lepas sesuai dengan regulasi yang ada. Kapan petunjuk teknis ini harus segera dilaksanakan, maka laksanakan. Jangan mengulur-ulur waktu sehingga akan menumpuk pada pertengahan tahun. Saya sangat senang apabila ada kegiatan-kegiatan yang terus berkala sehingga realisasinya tidak terlalu merepotkan. Jangan sampai karena target nanti 30 Juni itu harus banyak yang tuntas, sehingga kemudian ada satu kegiatan yang masif kita lakukan. Sehingga kalau sudah seperti itu, bukan saya tidak percaya pada Bapak Ibu sekalian, tetapi kemudian ini akan memerangi konsentrasi kita di dalam merealisasikan kegiatan, sehingga khawatirnya dalam berkegiatan, dalam merealisasikan anggaran hanya agenai syarat dan rukun saja. Bagaimana output, bagaimana orientasi yang kita bidik itu, sasaran yang kita bidik khawatir tidak tercapai. Yang ketiga, tentu di dalam merealisasikan anggaran kita, pelaksanaan kegiatan kita tetap pada prinsip akuntabilitas. Jadi apa yang kita lakukan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini tentunya bersifat formal. Bagaimana pelaporannya, bagaimana laporan keuangannya, bagaimana laporan kegiatannya harus sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Berijtihad boleh, tapi harus tetap lihat pada juknis bagaimana pelaporan itu harus dibuat. Karena kita ini merealisasikan anggaran negara, berarti harus ikut petunjuknya negara, petunjuknya pemerintah. Tidak kemudian kalau menurut saya itu loh. Jadi tidak kalau menurut saya tidak, tapi landasannya apa, juknisnya apa. Makanya kadang ketika ada beberapa hal baru, saya tanya kepada staf yang ke saya tadi, itu regulasinya mana? Saya ingin tahu dulu, baru saya tanda tangan. Karena apa? Kita tidak bisa mungkin secara logika ini sudah benar, tapi kalau tidak sesuai juknis, maka ini adalah satu bentuk pelanggaran. Meskipun itu adalah pelanggaran administratif, ya tetap pelanggaran. Yang kedua prinsipnya adalah transparan. Apa yang kita lakukan, DIPA yang kita realisasikan ini kan bukan uang kita. Dan kita, sehingga karena ini bukan uang kita, mari kita transparan dalam melaksanakan anggaran yang ada, melaksanakan kegiatan, merealisasikan anggaran yang ada di DIPA kita. Saya secara besar sudah baca beberapa DIPA Bapak Ibu sekalian, termasuk ayat Insider. Saya kira ini satu anggaran yang saya kira luar biasa. Sudah sangat banyak anggaran kita. Tinggal bagaimana kita merealisasikan itu. Makanya pada prinsip yang ketiga, setiap kegiatan harus diorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang disasar untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para peserta didik. Mungkin juga bagi para guru kalau ada anggarannya besar. Termasuk juga kalau kita yang di Bimas kemaslahatan langsung kepada masyarakat. Semuanya di Zawa, di Penma, di Haji, di Pais, di Potren, orientasinya pasti harus ke sana pada prinsip yang ketiga. Sehingga bagaimana realisasi anggaran kita, kegiatan yang kita laksanakan nantinya betul secara formal kita pertanggungjawabkan kepada pimpinan kita, tapi juga
Selain itu kita ingin dalam setiap realisasi anggaran kita ada nilai spiritualitas sehingga akan berbuah pahala bagi kita semua, sehingga kita bekerja ya insya Allah juga beribadah. Layanan pada haji juga harus diniatkan ke sana, karena sekali lagi kita tidak tahu kapan akan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sehat, kita pede lah, kita sehat, kita pede, kita tegak begini, tapi kan kita tidak tahu tiba-tiba besok ada apa, tiba-tiba ini begini, kita tidak tahu. Sehingga inilah yang kemudian menjadi perhatian kita semuanya, sehingga selain sisi formal administratif juga jangan melepaskan pada sisi yang lainnya. Yang terakhir, tentu tetap bahwa BIPA itu sudah jelas penganggarannya, tapi ini kemudian tidak mengkooptasi kita, yang kemudian menghegemoni kita sehingga kita tidak mampu berinovasi. Sehingga dalam setiap kegiatan itu kita ada ruang kreasi, ada ruang inovasi. Sehingga kami minta kepada seluruh jajaran pimpinan, kepala satker semuanya, perencana, penata keuangan semuanya, operator, maka harus berpikir apa layanan yang baru yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Ya kalau bisa kepada guru-guru kita, juga kepada siswa-siswi kita. Hingga makanya jadi memang itu sudah ketat. Tetapi ruang untuk berinovasi saya yakin pasti ada kalau kita berorientasi ke sana, kalau kita berpikir ke sana. Tapi kalau berorientasi pada yang lain, berorientasi tidak pada kemaslahatan, ruang inovasi itu tidak akan muncul. Apalagi kita kemarin sudah menandatangani perjanjian kinerja dan fakta integritas, yang itu artinya ada kerja-kerja kita yang ada di mana, dan juga sangat mungkin ada kerja-kerja kita yang tidak ada anggarannya. Disinilah penting kita membangun relasi dengan stakeholders kita. Ya kalau sekolah, kalau madrasah dengan komitenya, dengan wali muridnya, ini bagaimana membangun hal yang positif. Tentu juga pada seksi dan juga penyelenggara zakat termasuk yang lain. Sehingga selalu menghadirkan hal-hal yang baru. Jadi saya inginkan dalam di setiap seksi termasuk Jawa, satker semuanya, coba di tahun 2024 apa yang baru yang bisa kita hadirkan. Hasil ijtihad administratif, ijtihad anggaran Bapak Ibu sekalian, apa yang boleh bisa kita berikan? Perencana apa yang baru yang bisa kita berikan? Penata keuangan apa layanan baru yang bisa kita berikan tanpa harus melanggar regulasi yang ada? Di MAN, di MTSN, di MIN, semuanya apa yang baru? Dalam kerangka apa? Sekali lagi, inovasi-inovasi itu sangat penting untuk ini bagian dari ukuran kinerja kita sebagai ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dengan berharap kepada Allah lebih syafaati Rasulullah. Semoga acara ini berjalan lancar dan realisasi DIPA di tahun 2024 juga berjalan lancar, semuanya terrealisasi dengan damai, aman, dan maslahat. Bibarakatil Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka dengan ini kegiatan bedah DIPA tahun anggaran 2024 saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi seluruh rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun dan meridhoi langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin.
Saya selaku pembawa acara menghaturkan terima kasih atas segala perhatiannya. Dimohon tetap menjaga kebersihan ruangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih itu kemudian posturnya seperti apa, kenapa demikian dan seterusnya, mohon itu disampaikan terlebih dahulu. Proses penyusunan anggaran sampai diterimanya anggaran tahun 2024. Bapak Ibu yang berbahagia, setiap tahun kita kementerian lembaga itu melakukan proses perencanaan yang mulai biasanya itu dari Januari sampai Maret, itu disebut dengan pagu indikatif. Pagu indikatif itu untuk mengetahui seberapa banyak sih fiskal yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Itu semuanya diajukan ke Kementerian Keuangan. Kemudian pada bulan Mei sampai Juli kita juga lagi diminta untuk menyusun pagu anggaran lagi, melakukan penyesuaian yang dinamakan dengan pagu definitif. Selanjutnya setelah tersusun pagu definitif itu, biasanya Kementerian Keuangan beserta Bappenas itu melakukan rapat dengan anggota DPR. Setelah disetujui, maka di bulan Oktober kita menyusun kembali anggaran sesuai dengan fiskal atau kemampuan negara untuk membiayai atas usulan program dan kegiatan dari Kementerian Lembaga. Itu proses setiap tahunnya. Kemudian pada saat penyusunan kita itu diminta untuk melakukan atau menyusun program apa yang akan kita kerjakan di tahun depannya atau tahun berikutnya. Kemudian di pusat itu juga melihat, menelaah dan memperhatikan mana yang skala prioritas. Dan akhirnya pada saat kita menyusun pagu yang dinamakan di pagu anggaran itu penentuannya, nah, di situ disesuaikan Bapak. Cukup nggak sehingga hal-hal yang tidak mendesak itu harus dibekukan dulu. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya, apa yang tertera di dalam POK ini sebagian besar adalah ketentuan atau kue yang sudah diberikan oleh pusat. Pokoknya seperti ini, ada yang seperti itu.